Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitih wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati jami' ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasu, hadrati Mama Tengku Toha Karawang, Mama Tu Bagus Bakri Sempuru, Abu Yadim Yati Banten, Abu Syair Amarta Majahid Abdul Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa jaddi Mama Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim wa usulihim wa fura'ihim wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidi wa walidati Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita masih bisa bersama walau melalui udara, masih bisa menikmati secangkir kopi, semangkok bubur, sepiring nasi uduk, bisa menghirup udara segar, menikmati suara burung yang terus bernyanyi dari pohon-pohon yang ada di sekitar lingkungan kita. Masih bisa mendengar kokok ayam dan deru mesin kendaraan. Tiada lain, ini adalah merupakan karunia yang tak terhingga dari Allah Ta'ala yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qalat sareng nyarios Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu ngaridwan sallallahu anha ti Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yuhsyaru nah dikumpulkeun mahas syuhada'i sarta jalmi-jalmi nu maot syahid sahadun saurang salah saurang. Qala nyarios Kangjeng Rasul, naam sumuhun. Saha anu dikumpulkeun engke di poe kiamat bareng jeung para syuhada teh, man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailah 20 marrah. Nyaeta jalmi yadhkuru anu eling ye man al mauta kana maut fil yaumi wal lailati dina sapoe sapeuting 20 marrotan 20 kali. Hadis ini diriwayatkan melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya istri Rasul yang beliau nikahi dalam keadaan bikr adalah Siti Aisyah ini. Yang lain adalah saibah alias janda. Nah, Siti Aisyah bertanya kepada Kangjeng Nabi, pada suami tercinta, ya Rasulullah, wahai junjunanku Rasulullah, apakah nanti ada seseorang yang dikumpulkan bersama para syuhada di padang mahsyar di yaumil qiyamah kelak? Naam, dijawab oleh Kangjeng Nabi, betul istriku, ada orang yang nanti
dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid di padang mahsyar, yaitu man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marrah. Masya Allah. Orang yang mengingat kematian sehari itu tidak kurang dari 20 kali. Di sehari ada kesempatan dia mengingat mati itu sampai 20 kali. Nah, orang seperti itulah yang akan nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid, yang mati berjuang di jalan Allah nanti di padang mahsyar yaumil qiyamah. Wa innama sababu hadhil fadilah kulliha anna dzikral mauti yujibut tajabi an daril ghurur. Kenapa demikian? Begitu besar keutamaan fadilah yang diberikan kepada orang yang selalu mengingat mati. Karena zikrul maut itu mengharuskan seseorang, menyebabkan seseorang terhindar dari segala tipuan. Jadi ketika nafsu syahwat sedang menggebu-gebu untuk mengejar dunia dalam bentuk apa saja, dengan segala bentuk perhiasannya, ketika kita ingat sebuah kematian, bahwa satu hari atau suatu waktu yang kita tidak tahu pasti kita akan mengalami mati, maka itu akan menjadi rem paling utama, paling tokcer, paling hebat untuk bisa mengendalikan nafsu dan syahwat kita agar tidak tertipu oleh hiasan dunia ini. Wa yataqabil isti'dadil akhirah. Mengingat mati itu juga menyebabkan seseorang untuk melakukan persiapan yang maksimal demi kehidupannya di akhirat yang kekal dan abadi. Wal ghaflatu 'anil maut tad'u ilal inhimak. Sebaliknya, orang yang lupa mati, yang tidak pernah ingat akan kematian, maka hidupnya bablas. Tad'u ilal inhimak. Ghaflah ini mengajaknya untuk terus asik, menyebabkan orang tersebut terbuai fi syahwati dunia, di dalam syahwatnya dunia ini. Lihatlah, saksikan di sekitar kita bagaimana mereka yang hidupnya sekarang terbuai oleh dunia, oleh gemerlapnya dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak ingat terhadap kematian. Kalau saja ada ingatan walaupun sedikit saja bahwa dia akan mati, itu akan mengerem dia, akan mengendalikan dia supaya tidak terbuai dengan zinatul hayatid dunia ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda lagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah yang paling indah, sesuatu yang paling berharga bagi seorang mukmin, al-mautu, adalah sebuah kematian. Jadi mati adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang mukmin, karena setelah mati itu dia akan mendapatkan balasan dari amal kebaikannya waktu di dunia. Ingat ini, tuhfatul mukmin, hadiah bagi seorang mukmin. Jadi tentunya bagi orang yang bukan mukmin, ya boro-boro hadiah, boro-boro sesuatu yang berharga, justru merupakan musibah terbesar yang akan dirasakannya. Wa inna ma qala hadza li anna ad-dunya sijnul mu'min idh la yazalu fiha fi 'ina'in min muqasati nafsihi wa riyadati syahwatihi wa mudafa'ati syaitani. Lalu kenapa Kangjeng Rasul beliau sampai bersabda bahwa
mati itu adalah hadiah, sesuatu yang sangat indah, yang sangat berharga bagi seorang mukmin. Karena memang dunia bagi seorang mukmin itu adalah penjara. Artinya banyak cobaan, banyak rintangan yang harus dihadapinya. Izla yazalu fiha fi ainain. Tidak henti-hentinya mukmin itu di dunia ini fi ainain, ada dalam kesusahan, min muqasati nafsi. Susah itu maksudnya bukan susah materi, bukan, tapi derita nafsunya. Kemudian belajar mengendalikan nafsu, kemudian riyadati syahwatihi, mengendalikan syahwatnya, wa mudafa'ati syaitanihi, dan memerangi setan. Itu kan luar biasa. Memerlukan tenaga ekstra agar kita hidup di dunia ini tidak terbawa setan yang menumpangi syahwat dan nafsu kita. Jelas capek. Setiap hari kita harus berjibaku, berjuang melawan hawa nafsu yang ada dalam dada kita, yang sering kali ditunggangi iblis dan para pengikutnya itu setan, agar kita tergelincir menjadi teman-teman mereka di nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita paksakan sholat, kita paksakan puasa, kita paksakan keluarkan zakat, kita paksakan diri kita untuk tidak maksiat, kita tahan diri kita untuk tidak melakukan dosa. Maka ketika mati, selesailah sudah. Tidak usah lagi kita berjuang melawan setan, tidak usah lagi kita berpikir untuk mengendalikan nafsu. Ya sudah. Maka mati bagi seorang mukmin adalah merupakan tuhfah, hadiah yang paling indah dan sesuatu yang sangat berharga. Siapa yang mau hadiah duluan? Ayo ngacung. Ya, yang kalau mau hadiah duluan, ya silakan mati duluan. Fal mautu itlaqun lahu, maka kematian itu membebaskan seorang mukmin itu, membebaskan mukmin itu min hadzal azab, dari siksaan ini. Jadi kata Imam Ghazali, kesusahan kita di dunia melawan nafsu, mengendalikan nafsu, melawan setan dan lain sebagainya, itu adalah azab. Kalau saya manai di sini bukan siksa ya, tapi cobaan, ujian yang sangat amat berat. Wal itlaq utuh patun fi haqqih, dan pembebasan itu adalah merupakan hadiah yang terindah, yang merupakan hak seorang mukmin yang harus didapatkan oleh seorang mukmin, karena selama hidupnya dia selalu berjibaku, berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan setan untuk dapat dikendalikan oleh akal sehatnya. Maka dalam hadis yang lain bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, al-mautu kifaratun likulli muslim. Mati adalah kifarat bagi setiap muslim terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Tapi orang yang muslimnya itu yang bagaimana? Waroda bihadal muslim haqqal mu'min sidqan. Mati itu bisa menjadi kifarat, menjadi tebusan ya terhadap semua dosanya seorang muslim. Yang dimaksud oleh Kangjeng Nabi, muslim yang haqqan, yang benar-benar muslim sejati, yang melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Al-mu'mina haqqan, juga al-mu'mina sidqan, mukmin yang benar-benar nyata. Bukan hanya ucapan saja, saya muslim, saya mukmin, saya membela agama, saya berjuang demi agama. Bukan hanya itu, tetapi dibuktikan betul hatinya
dihiasi dengan keikhlasan, tulus, tanpa pamrih dari siapapun, tanpa pamrih dari dunia ini. Orang yang muslimi seperti itu, orang yang mukmin seperti itu, kematiannya adalah merupakan kifarat terhadap dosa-dosa yang dilakukan selama dia di dunia. Alladzi aslamul musliman min lisanihi. Orang muslim yang benar itu adalah orang muslim yang lisannya, tangannya tidak pernah menyakiti sama muslim yang lain. Tidak pernah ada orang yang pernah disakiti oleh mulutnya, oleh ucapannya. Tidak pernah ada orang muslim yang merasa terganggu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan powernya. Nah, itulah muslim yang benar-benar yang akan mendapatkan kematiannya menjadi kifarat terhadap seluruh dosanya. Wa yatahaqqaqu fi akhlaqul mu'minin. Dan nyata di dalam diri orang muslim yang benar ini adalah akhlaknya nyata betul, kelihatan, tampak. Akhlaknya orang-orang beriman. Sopan, santun, tidak pernah caci maki, tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain. Ya, jeung dulur akur, jeung baraya tarapasea, walam yatadannas minal ma'asi, juga tidak dikotori dia itu dengan segala dosa dan maksiat. Illa billamam, kecuali ya dosa-dosa kecil, wasogoir ya. Karena dosa itu memang ada 3 tingkatan, ada dosa kecil, dosa menengah, dosa berat. Nah, dosa besar itu, dosa berat itu ya musyrik, ya, menyekutukan Allah, membunuh orang lain, berzina, kemudian merugikan orang lain. Nah, itu termasuk dosa-dosa besar, dosa-dosa kelas kakap. Ya, judi, mabok-mabokan. Ya, dosa kecil, misalnya nukerkeun sendal di masjid gitu. Walaupun memang kalau melihat Allahnya tidak ada dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Semua dosa itu besar kalau melihat Allahnya, karena Allah itu akbar, Allah maha agung, Allahul azim, Allah maha agung, Allah maha besar, Allah maha agung. Jika kita melihat Allah yang kita dosai, ya, maka berarti semua dosa itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Ya Allah, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, amin. Ya, terhindar kita dari dosa-dosa, khususnya dosa-dosa besar. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah, atuh ceng tong cicing wae. Jika kalian semua meninggalkan segala dosa yang besar, kaba'ira ma tunhauna an, yang besar-besar dari dosa-dosa yang dilarang oleh kepada kalian, ya, maka nukaffir angkum sayyiatikum, dosa-dosa kecil mah lewat sudah, yang penting jangan melakukan dosa besar. Orang muslim yang demikian, yang tidak melakukan dosa-dosa besar, nanti kematiannya akan menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kecilnya selama dia hidup di dunia. Begitu maksudnya. Fal mautu yutahhiru minha, maka kematian itu membersihkan mukmin tersebut dari maasi ini, dari lamam dan sogoir ini. Sorry, bukan maasi. Dari lamam dan sogoir ini. Mati bisa mensucikan, membersihkan dia dari dosa-dosa kecil. Apalagi sebelum matinya sakit dulu. Sakit itu, khususnya sakit menjelang kematian, itu membersihkan seluruh dosa-dosa seorang mukmin tentunya, ya, seorang muslim. Wa yukaffiruha,
menjadi kiparat terhadap dosa-dosa itu, yaitu dosa lamam dan sogoir. Ba'da jitinabihil kabairo, tentunya dengan syarat dia telah meninggalkan dosa-dosa yang besar yang saya tadi bahas itu. Wa iqamatihil faraid, juga dia melakukan semua perintah Allah yang berupa kewajiban, sholatnya, zakatnya, puasanya, semua dilakukan dengan benar, sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Maka ketika dia mati, seluruh dosa-dosa kecilnya, kematian itu akan menjadi kiparat terhadap dosa-dosanya. Allahu Akbar. Penting gak ulah dosa gede we, ceng ya. Selanjutnya, qala Atha al-Khurasani, berkata Atha al-Khurasani, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi majlisin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sebuah perkumpulan. Majlis itu bukan majlis taklim. Ada sebuah pertemuan, riungan, kerengariung jelema, qad ista'la fihi dhahku. Di dalam majlis itu, dalam riungan itu terdengar orang tertawa terbahak-bahak sampai tinggi suaranya. Wah, 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 wah. Nah, gitu ya. Wek. Nah, terdengar oleh Kangjeng Nabi. Maka beliau bersabda, "Subuh majalisakum bi dzikri mukaddiril ladzat." Isilah majlis kalian, pertemuan kalian, riungan kalian dengan menceritakan mukaddiril ladzat. Mukaddir itu yang mengacaukan, mengeruhkan. Jadi kalau ada air asalnya jernih, kemudian ada sesuatu yang keruh, nah itu namanya mukaddir namanya. Mengacaukan situasi dan kondisi, itu namanya mukaddir. Pengacau gitu. Pengacau mukaddir itu. Yang mengacaukan, yang mengeruhkan, yang membuat kabur kelezatan dunia. Jadi kalau kalian sedang ngeriung itu, jangan hanya ketawa, apalagi ketawa terbahak-bahak, sama sekali tidak ada yang diobrolkan, yang tidak ada yang manfaat sedikit pun. Maka hendaklah sekecil apapun kita isi dengan sesuatu yang manfaat, terutama dengan mukaddiril ladzat. Qalu, bertanya para sahabat, "Wa ma mukaddirul ladzat ya Rasul?" Apa yang mengacaukan kelezatan dunia itu wahai Rasul? Qala, junjunan kita bersabda, al-mautu, yang mengacaukan kelezatan dunia itu adalah mati. Lamun urang keur ngariung teh nya sakali-kali ngobrol ke nu pae lah nya. Insyaallah ya, jangan kebablasan, maksudnya ada muatan-muatan yang bernuansa akhirat begitu. Ada muatan-muatan obrolan kita yang bernuansa ilmu tentunya, bermuatan ilmu. Jangan sampai kebablasan. Oleh karenanya sekali lagi saya mengundang kepada kaum Nahdien Karawang yang ada waktu luang, nanti syahriahan ya di kantor PCNU dengan kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali juga yang ngajarnya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Hidayat atau Bahdayat, Mustasar PCNU Karawang. Nah, jadi mati itu adalah mukaddirul ladzat, yang mengacaukan semua kelezatan dunia. Wa qala Anas radhiyallahu an, berkata Sayyidina Anas, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, siapa Rasulullah, junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Aksiru min zikril maut fa innahu yumahhisuz dzunuba wa yazhadu atau wa yuzhidu fid dunya. Perbanyak oleh kalian semua jemaah Facebook rahimakumullah, sering-seringlah mengingat kematian. Kita harus sering sadar, ingat bahwa suatu ketika kita akan mati. Kenapa? Fa innahu yumahhisuz dzunub. Karena mengingat kematian itu bisa membersihkan dosa. Wa yazhadu fid dunya, dan menyebabkan kita bisa zuhud di dunia ini. Zuhud itu, sekali lagi sering saya ulangi, bukan berarti kita menolak dunia, tapi dunia dan segala perhiasannya, harta, tahta, jabatan, kemudian kuota, wanita dan lain-lain, tidak sedikit pun mempengaruhi hatinya untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud itu. Itu kan berarti zuhud itu hidupnya di gunung terus, hidupnya itu dengan pakaian yang kumal lusuh, ya begitu. Zuhud itu bisa saja dilakukan di kota, bisa dilakukan di mana saja, di pasar, di mall. Bagi seorang yang zuhud, yang zahid, itu tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Wajar kalau orang tidak ingat dunia. Kalau dia sih di atas gunung mah wajar, Cak Fauzi. Tapi kalau hidup di kota, bergaul dengan sesama seperti biasa, tapi hatinya tetap bisa dijaga, tidak terpengaruh sedikit pun dengan gemerlapnya dunia, itulah zuhud. Nah, zikrul maut itu, mengingat kematian itu, membersihkan dosa dan membuat orang menjadi zuhud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda lagi, ini hadis semua ini, hadis terus. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti mufarriqan. Cukup bagi mati itu sebagai sesuatu yang memisahkan. Ya tentu memisahkan dua alam, alam dunia dengan alam menuju keabadian, walaupun hanya sementara di alam barzakh, di alam kubur. Wa ma bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi antara dunia dan akhirat ini ada terminal sementara, tempat karantina, ya, namanya alam barzakh. Di mana alam barzakh itu bukan di kuburan, di pemakaman. Alam barzakh itu wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Ya. Kalau Uceng pengen tahu alam barzakh bersama Haji Kandar, silakan duluan, ya. Saya ridho banget, Ceng, ya. Begitu, bareng yang mengayat silakan. Begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda lagi Kangjeng Nabi, kafa bil mauti wa'izon. Cukuplah bagi kematian itu nasihat. Cukuplah dengan kematian itu nasihat. Kalau orang dinasehati, pengen dapat nasihat, ya, petuah, ya cukup melihat orang mati. Saya sudah, maka sering-seringlah jalan ke kuburan, ke pemakaman, ya, sering-seringlah ziarah ke orang tua kita, ke guru kita yang sudah wafat. Untuk apa itu? Agar hati kita terus ingat bahwa suatu saat nanti jasad kita yang kita agung-agungkan sekarang ini, yang disanjung, yang dipuja banyak orang, nanti akan menjadi bangkai yang sama sekali tidak berguna. Badan pun tak berharga. Ada Aki Udin ya, suruh Sukutu Dewa ya. Sesaat ditinggal nyawa,
anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Allahu Akbar. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Baheula disanjung, dipuja, di abring-abring ku sarerea, dirariung ku sarerea. Tapi setelah jadi mayat, jadi jenazah, jadi almarhum, siapapun dia akan menjadi bangkai yang tak berguna. Siapapun tidak sudi untuk dekat, siapapun tidak sudi untuk bareng, ikut masuk ke liang lahat. Istrinya yang katanya sangat cinta, menangis dia. Bapak, ayah, suamiku tercinta, kenapa engkau pergi meninggalkan aku duluan? Hanya bisa menangis. Coba dia suruh masuk, ikut sama suaminya. Katanya waktu muda, waktu pacaran, hidupku cintaku padamu sehidup semati. Coba sekarang buktikan. Ada yang mau? Ada yang mau? Gak ada. Insyaallah. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Biasanya kita tidur di kamar yang mewah, yang indah, dengan kasur yang empuk, yang mahal, yang lux. Tetapi sekarang bantal kita hanya satu kepal tanah. Lu dikepel-kepelkeun ku lembek, ku amil, lu turun ke handap. Insyaallah. Baju kita yang tadinya mahal, ada baju sampai beli baju puluhan juta, tas ratusan juta, sepatu puluhan juta, ketika mati tidak dipakai, hanya kain kapan saja. Masya Allah. Sering-seringlah dalam pikiran kita selipkan sehari semalam itu, walaupun satu kali lah ya, bahwa sadar bahwa hidup ini akan mati. Begitu, supaya temumprung teing tanpa kendali. Kalau orang ingat kematian, pasti hidupnya akan mudah dikendalikan. Ya Allah. Orang-orang yang sekarang maksiat itu, orang-orang yang sekarang berhura-hura dengan kemegahan dunia, gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak ingat mati. Saya yakin, saya jamin, orang tidak akan masuk diskotik, orang tidak akan masuk tempat maksiat kalau dia sadar hatinya bahwa dia akan mati. Mau tulusna dosa nabi. Orang tidak akan berzina, orang tidak akan mabok, orang tidak akan judi kalau dia sadar bahwa dia akan mati. Maka kafa bil mauti wa'izon, au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dengan kematian nasihat bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim yang mengharapkan pengampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun atafi biha harral wabail hatimah al-Mustafa
والمرتضى وابنهما وفاطمة ku berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyarikeun ku berkahna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nu suci Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.